Menarik untuk mengulas intelektual Gerwani gitu. Mungkin bisa langsung diceritakan saja intelektual para Gerwani ini kemudian diejawantahkan melalui perjuangan-perjuangan mereka dalam anti poligami dan juga pembuatan sekolah-sekolah bagi perempuan. Ya, menarik Gerwani ini ya, karena sebenarnya yang paling katakanlah yang paling rajin menulis dan membaca dalam Gerwani itu paling tidak sebelum dia keluar dari Gerwani adalah S.K. Trimurti. Ya. Jadi S.K. Trimurti yang paling banyak menulis dan menuangkan pikiran-pikirannya dalam perjuangan perempuan, hak-hak perempuan dan sebagainya itu yang paling rajin menulis, namanya Mak Ompreng itu ya, di Api Kartini itu. Sementara yang lain-lain sebetulnya tidak banyak gitu yang menulis serajin S.K. Trimurti. Dan waktu awal-awal saya mulai meneliti tentang Gerwani, itu ada komentar dari tapol-tapol yang laki-laki itu ya, bahwa ya sayang ya Gerwani itu nggak ada intelektualnya. Jadi ada lontaran seperti itu. Dan itu membuat aku sangat penasaran gitu, karena katakanlah Gerwani itu tidak ada intelektualnya yang mencuat gitu ya, dalam arti di dalam gerakannya itu beda dengan misalnya PKI ada Nyoto, ada Aidit, Buyung Saleh. Ini banyak lah orang-orang kiri ini yang berbicara ya, tentu saja yang bukan PKI tapi dekat dengan tokoh-tokoh PKI itu ya, orang-orang seperti Pramudia Ananta itu ya orang-orang lekra lah ya. Itu semua rata-rata itu intelektual yang berkarya secara intelektual. Nah, tadi seperti saya katakan tadi, hampir nggak ada itu. Ibu-ibu Gerwani ini rata-rata tidak menulis dan tidak menyelenggarakan kursus-kursus yang sifatnya ideologis itu ya. Dan di dalam Gerwani sendiri sebenarnya paling tidak yang saya amati dari catatan-catatan mereka itu tidak banyak sebetulnya terjadi diskusi yang intens tentang kursus-kursus untuk perempuan itu. Kebanyakan itu sebetulnya lebih dalam hal bagaimana menyelenggarakan organisasi. Ya, jadi kan memang di masa itu berorganisasi itu adalah suatu kemampuan yang sangat penting. Bagaimana kamu menyelenggarakan organisasi, memelihara organisasi, itu kayaknya jauh lebih penting daripada pengetahuan tentang katakanlah feminisme atau Marxisme. Dan pengetahuan itu disederhanakan menjadi histomat, diamat, historical materialism and dialectic materialism, tapi yang sangat-sangat dogmatik dan kaku ya. Tapi tidak ada diskusi yang berkepanjangan tentang apa itu hak perempuan. Beda banget dengan misalnya kongres-kongres perempuan ya. Kongres-kongres perempuan itu luar biasa diskusinya. Ya, ibu-ibu yang terpelajar di masa sebelum kemerdekaan tuh. Kongres perempuan pertama mereka sudah mulai membicarakan soal upah untuk pekerja rumah tangga, poligami tentu saja yang debatnya nggak putus-putus ya, bahkan yang pendukung poligami pun menurut aku pendapat-pendapatnya luar biasa ya. Pengetahuan mereka tentang hadis, tentang Al-Quran itu mereka sangat terpelajar dari segi ibu-ibu Aisyah itu sangat terpelajar dari segi Quran ya, dari segi bacaannya mereka terhadap kitab suci itu. Nah, ibu-ibu Gerwani nggak punya pengetahuan itu. Pengetahuan mereka itu sangat di sini kita bisa persoalkan apa itu intelektualitas perempuan. Karena itu sangat berbasis kelas. Ya, jadi ini ada Maria Ulfah yang sekolah di Belanda, ya, Hurustiati yang dokter apa. Ini ada intelektual perempuan Indonesia yang sangat terpelajar, sekolahnya tinggi. Ada Dr. Sulianti Saroso ya. Jadi ada banyak nih perempuan-perempuan yang katakanlah dari kelas menengah atas yang sangat terpelajar dan punya tulisan-tulisan dan berbicara sangat baik tentang apa yang diperlukan oleh perempuan. Lalu ada ibu-ibu Gerwani, ada aktivis-aktivis Gerwani dan aktivis-aktivis pemuda rakyat dan sebagainya yang
ya sekolah mereka ya, sekolah SD, SMP, sekolah rakyat, tapi punya pengetahuan tentang masyarakat, tentang berorganisasi yang luar biasa canggih. Cara mereka dari wawancara-wawancara dengan mereka tuh ya, mereka tuh bisa bicara tentang persoalan sehari-hari, kemudian menghubungkannya itu dengan komitmen kebangsaan. Ya, itu luar biasa itu. Jadi mereka bisa menghubungkan antara apa itu hak dan apa itu kewajiban. Ya, kalau istilah saya, mereka bisa menghubungkan antara rasa berbangsa dan tata negara. Itu ibu-ibu Gerwani itu. Bisa enak aja ngomong dalam satu nafas itu. Antara oh ya aku tentu saja aku lakukan ini kan bangsaku, aku harus mengurusnya gini dan sebagainya. Nah, kemudian dihubungkan dengan ya karena kan negara itu membutuhkan ini kan dalam proses nation building. Ini sumbanganku terhadap proses pembangunan negara. Jadi buat aku wow ya, walaupun tidak diteorikan tapi mereka bisa memetakan itu antara kecintaannya terhadap masyarakat, kayak misalnya Ibu Sumini dari Pati itu ya, dia dari umur berapa itu dia ya, umur kelas SMP atau mau SMA, dia sudah aktif karena kakaknya ada yang Gerwani, ada yang BTI kan, lalu ayahnya memang orang yang terpandang di kampung, terpandang dalam arti bukan karena kaya, tapi karena memang orang dari zaman dulu dia orang tuanya ini selalu didatangi untuk dimintai pendapat ya. Jadi orang-orang yang sesepuh kampung gitulah, sesepuh desa. Jadi dia terlatih dalam suasana seperti itu. Nah, dia dari sejak kecil itu sudah membantu misalnya memperjuangkan bagaimana supaya dapat benih untuk tani-tani di kampungnya. Lalu ketika upah-upah buruh tani perempuan itu dicuri kan sama ditilep istilahnya itu bahasa Jawanya, ditilep sama mandor sawah dan sebagainya itu, dia yang melawan itu ya, dia yang mengorganisir. Jadi antara tanggung jawab kepada masyarakat dan kecintaan terhadap sekeliling, keinginan untuk membangun itu nyambung aja gitu ya. Lalu dia kan dipilih oleh CS di PKI di Pati untuk dikirim ke Institut EGOM, itu Institut Pertanian. Ini anak-anak pilihan, jadi kader-kader utama yang dipilih untuk sekolah di Sekolah Pertanian EGOM yang di Bogor itu. Nah, dia masih menunjukkan, oh iya, aku kepingin sekolah lagi, karena aku suka sekolah dan aku mau ngurus desaku. Nah, ini nyambung semua ya. Dan itu bukan indoktrinasi gitu ya. Dia kalau dibilang alamiah ini kok terlalu romantis ya. Tapi maksudnya disitulah kecanggihannya aktivis-aktivis Gerwani dan juga aktivis-aktivis ormas kiri pada saat itu ya, menghubungkan antara kesadaran berbangsa itu dengan urusan sehari-hari. Jadi kesadaran berbangsa ini tidak sloganistis gitu ya. Jadi kalau pernah saya ngomong sama seorang aktivis di Bandung gitu ya, aku tanya apa sih sebetulnya tugas aktivis di masa itu ya yang bisa dikatakan penting. Dia bilang ya urus aja masyarakat. Maksudnya ya kalau ada got mampet ya udah diurusin itu got mampet, ada yang sakit ya kamu urusin. Aku pikir oh gitu ya. Iya, jadi buat mereka ya urus aja masyarakat itu, nggak usah dibayangkan terlalu rumit gitu ya, nggak usah dibayangkan oh ini nanti kesadaran kelasnya bagaimana atau apa ya. Buat mereka ya kalau ada masalah ya diurus aja gitu. Dan banyak yang kemudian tertarik pada Gerwani karena itu. Mereka ngurus aja apa yang ada di kampung yang kurang, mereka dengan segera bergerak dan mengurus itu. Jadi di sini yang kemudian aku lihat, oh ini rupanya ya intelektual aktivis Gerwani itu dilihat justru dari bagaimana cara mereka untuk mengorganisir kerja
untuk melayani masyarakat atau melayani rakyat ya waktu itu ya. Dan ya tentu saja kemudian tuh nanti dimobilisir, kemudian diangkat menjadi kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadi tuntutan untuk kebijakan-kebijakan tertentu yang wujudnya kemudian diangkat ke atas lah ya. Tapi dalam kesehariannya ya itu, dan selalu sibuk, selalu ada aja yang dikerjakan dan menjadi gairah buat mereka, sehingga mereka selalu bilang kami tidak kaya, hidup kami itu terbatas, tapi kami senang karena kami bisa menyelenggarakan pekerjaan ini bersama-sama. Itu gotong royong ya. Jadi politik gotong royongnya Soekarno itu merasuk tuh. Itu kehebatannya gerakan kiri di masa lalu. Jadi Soekarno cuma bilang, Nasakom, gotong royong, diturunkan itu semua ya, dijalankan dalam bentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan itu ya.